Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta anak-anak sekalian, khususnya siswa kelas 7 dan kelas 8 serta kelas 9. Selamat datang di SMP Talenta. Pada hari ini kita akan mengawali kembali kegiatan pembelajaran kita di tahun ajaran 2020-2021. Hari ini untuk siswa kelas 7 akan mengawali dengan kegiatan MPLS. Supaya kegiatan berjalan dengan lancar, kita akan awali kegiatan hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Magda. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih. Selamat datang bagi anak-anak khususnya kelas 7. Sebelum kita melakukan kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Semoga Allah menyertai kita untuk melakukan kegiatan tahun ajaran 2020-2021. Doa ini akan saya bawakan secara agama Katolik. Bagi yang beragama non-Katolik, silahkan berdoa menurut agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, Allah yang kami sembah dan kami puji di tempat yang maha tinggi. Selamat pagi kami ucapkan kepadamu dan terima kasih atas penyertaan-Mu yang bisa kami rasakan, khususnya di pagi hari ini. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengawali kegiatan pelajaran kami di tahun ajaran 2020-2021. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami mohon berkat-Mu atas kegiatan khususnya akan kami jalani sepanjang hari ini. Dalam kegiatan MPLS, kiranya Engkau hadir bersama kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami bisa pahami dan kami bisa laksanakan, khususnya kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami mohon hadirlah di antara kami, duduklah bersama kami, belajarlah bersama kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang membantu kami untuk melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Akhirnya Bapa, doa yang jauh tidak sempurna ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Magda. Selanjutnya saya undang Bapak Yaya selaku Kepala Sekolah SMP Talenta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepada Bapak Yaya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Anak-anak, selamat pagi, dan juga orang tua mungkin yang melihat acara pembukaan MPLS ini, selamat pagi juga. Selamat bertemu kembali dengan kami SMP Talenta di tahun pelajaran 2020-2021. Anak yang terkasih, mungkin pertama-tama Bapak ingin menyambut siswa-siswi kelas 7. Selamat datang di SMP Talenta. Terima kasih untuk siswa-siswi kelas 7 yang telah memilih SMP Talenta untuk belajar, menuntut ilmu, untuk dididik dari mulai kelas 7 sampai nanti kelas 9. Dan juga terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya ke SMP Talenta. Tak lupa Bapak juga ingin menyapa kepada para siswa kelas 8 dan kelas 9. Bapak ucapkan juga selamat pada kalian. Kalian sudah naik 100% ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga di kelas 8 dan kelas 9 kalian bisa lebih baik lagi dalam segala hal. Kalian bisa lebih berprestasi lagi. Kemudian dari sisi karakter juga kalian bisa lebih disiplin lagi, lebih tanggung jawab lagi, dan juga ada kemandirian yang terus tumbuh pada diri kalian. Anak-anak yang terkasih, pada tahun pelajaran ini karena kondisi yang masih tidak memungkinkan, mungkin kalian juga sudah
mendengar, melihat juga tayangan di televisi bahwa untuk di Jawa Barat sendiri kegiatan belajar mengajar masih jarak jauh ya. Jadi masih melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau istilah lainnya adalah BDR, belajar dari rumah. Anak-anak kalau ditanya kapan kita mulai bisa tatap muka di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, sebenarnya dari Provinsi Jawa Barat, Bapak Gubernur sendiri sudah menyampaikan bahwa kemungkinan kita bisa tatap muka lagi itu sekitar di awal Januari. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan sebelumnya kita bisa tatap muka, karena dari pihak pemerintah sudah menyampaikan bahwa ada 4 hal yang menjadi prasyarat ketika kita boleh kembali tatap muka di sekolah, yaitu ada zona hijau, kemudian ada izin dari pemerintahan setempat, kemudian yang ketiga protokol kesehatan di sekolah sudah memadai, jadi kita sudah siap sedia ketika menjalankan protokol tersebut, kemudian yang keempat ada izin dari orang tua. Nah itu anak-anak tidak semua berdoa semoga untuk tatap muka di sekolah bukan dari Januari, mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan keadaan COVID-19 di Jawa Barat ini cepat menurun dan juga mungkin kasusnya cepat berakhir agar semua juga jadi zona hijau dan kita semua bisa kembali berkumpul di sekolah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Anak-anak yang terkasih, ketika kalian harus PJJ, Bapak sangat mengharapkan ada semangat dari kalian tetap bersemangat untuk belajar, kemudian juga ada tanggung jawab dari kalian, ada juga kemandirian dari kalian, karena kalian sudah SMP, apalagi yang naik ke kelas 8 dan kelas 9, kalian sudah punya pengalaman PJJ di tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala, ada siswa yang telat masuk ke pembelajaran, baik mungkin melalui GCR-nya maupun mungkin telekonferensinya. Bapak mengharapkan kalian bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih tanggung jawab lagi. Jangan sampai kalian menyusahkan Bapak Ibu wali kelas. Jadi kalian harus kasihan sama Bapak Ibu wali kelas yang harus nelfon kalian satu-satu ketika mungkin ada di antara kalian yang terlambat join di telekonferensi dan yang lainnya. Jadi Bapak mengharapkan kalian tetap semangat, kalian tetap tanggung jawab, kalian juga tetap disiplin dan juga penuh kemandirian agar betul-betul kegiatan PJJ bisa berjalan dengan lancar. Bapak sangat berharap walaupun kalian pembelajaran jarak jauh, tapi kalian juga bisa memahami setiap materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau seandainya kalian ada yang tidak mengerti, tolong jangan segan-segan untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru, kepada wali kelas, bisa melalui WA, bisa melalui Google Classroom, ataupun banyak media-media yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Baik anak-anak, selanjutnya untuk kelas 7, tadi Bapak sudah menyampaikan selamat datang di SMP Talenta. Bapak harap bahwa walaupun kegiatan MPLS pada tahun ini dilakukan secara virtual, tapi kalian betul-betul bisa mendapatkan banyak hal informasi berkenaan dengan SMP Talenta. Kalian mengetahui tentang bagaimana belajar di SMP Talenta, mengetahui bagaimana sih kurikulum mata pelajaran yang ada di SMP Talenta, dan terlebih kalian juga mengetahui bagaimana strategi-strategi untuk melakukan PJJ di SMP Talenta ini. Jadi Bapak mengucapkan selamat mengikuti MPLS pada kalian semua. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan disiplin. Kalian harus mengikuti semua kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh kesiswaan dari mulai pagi sampai siang hari nanti. Jadi nanti mungkin Bu Dwi akan menyampaikan apa saja agenda kalian, kemudian apa saja penugasan kalian, tolong ikuti dengan baik. Dan harapan Bapak
kalian dapat memperoleh manfaat, dapat memperoleh banyak informasi dari kegiatan MPLS ini. Kita semua berdoa agar semua kegiatan baik di MPLS ini maupun nanti pada kegiatan selanjutnya bisa berjalan lancar dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu dari Bapak, selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati. Baik, anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kesempatan ini Bapak akan mengumumkan pengumuman mungkin sama sebagian siswa juga ditunggu-tunggu, yaitu kebiasaan setiap awal tahun pelajaran sekolah pasti mengumumkan perolehan 10 besar dari gabungan nilai rapot ganjil dan genap. Nah, pada kesempatan pagi ini Bapak ingin menyampaikan tentang siapa yang memperoleh prestasi 10 besar dari kelas 7 dan kelas 8. Anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan hal tersebut, Bapak hanya berpesan yang pertama mengucapkan selamat pada anak-anak kalian yang bisa mencapai 10 besar. Semoga ini menjadi motivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi agar nanti tahun depan pun kalian tetap berada di 10 besar. Tapi untuk anak-anak yang mungkin hari ini namanya belum disebut, Bapak pun berharap kalian jangan berkecil hati, terus semangat belajar, dan kita semua berharap bahwa ada peningkatan prestasi pada kalian semua di tahun ajaran yang baru ini. Semoga kalian pun tahun depan bisa memperoleh hasil 10 besar ini. Baik anak-anak, Bapak akan mulai dari kelas 7. Dimulai dari urutan ke-10. Jadi peringkat ke-10 gabungan nilai rapot ganjil dan genap tertinggi. Peringkat ke-10 adalah dari kelas 7D, Valen Christina Rafaela Ibrahim. Kemudian untuk peringkat yang ke-9 dari kelas 7B, yaitu Kenneth Aurelian Nathanael Untung Wijaya. Kemudian berikutnya peringkat ke-8 dari kelas 7E, yaitu Rafaelo Manuel Supomo. Selanjutnya peringkat ke-7 dari kelas 7D, yaitu Yosua Christopher Gunawan. Peringkat ke-6 dari kelas 7B, yaitu Kevansi Ikea Junaidi. Kemudian peringkat ke-5 dari kelas 7C, yaitu Geran Ferdinand Ascanio. Lalu peringkat ke-4 dari kelas 7A, yaitu Jesslyn Nikita Christian. Sementara peringkat ketiga masih dari kelas 7A, yaitu Jacqueline Sharon. Peringkat kedua dari kelas 7E, Naomi Krisanta Milka. Dan untuk peringkat pertama dari kelas 7E, yaitu Stefani Aurelia. Itu anak-anak perolehan 10 besar untuk kelas 7. Baik anak-anak, berikutnya untuk kelas 8. Kembali Bapak akan mulai dari peringkat yang ke-10. Untuk urutan yang ke-10 dari kelas 8C, yaitu Yona Kori. Kemudian untuk peringkat ke-9 dari kelas 8D, yaitu Puan Carmela Paramita. Kemudian untuk peringkat yang ke-8 dari kelas 8E, yaitu Yosefin Andrea Sanjaya. Lalu peringkat ke-7 dari kelas 8D, yaitu Arima Ken. Untuk peringkat ke-6 dari kelas 8C, yaitu Xavier Leanda Wijaya. Untuk peringkat ke-5 dari kelas 8A, yaitu Teresa Carmelia Hermawan. Untuk
peringkat yang keempat dari kelas 8C yaitu Elizabeth Jesslyn Rikianto. Kemudian peringkat ketiga dari kelas 8A yaitu Gabriela Christian. Peringkat kedua dari kelas 8D yaitu Kristela Cindy Wijaya. Dan untuk juara umum peringkat pertama dari kelas 8B yaitu Michelle. Baik anak-anak, itu adalah perolehan peringkat juara umum 1 sampai 10 gabungan nilai rapot ganjil dan genap kelas 7 dan kelas 8. Bapak ucapkan selamat pada kalian semua. Semoga kalian terus berprestasi, terus berusaha agar betul-betul kalian bisa mempertahankan prestasi ini agar tahun depan pun bisa kembali memperoleh peringkat 10 besar. Itu pengumuman dari Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak yang terkasih. Dengan dipukulnya gong ini, dengan ini kegiatan MPLS kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 resmi dibuka. Terima kasih Pak Yaya. Dengan ditandai pemukulan gong oleh kepala sekolah, maka MPLS hari pertama resmi dibuka. Silakan anak-anak kembali memperhatikan jadwal kegiatan MPLS dan selamat mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Perlu diingat, di setiap sesi, anak-anak wajib membuat tulisan resume untuk setiap materi dan dikumpulkan besok hari saat MPLS hari kedua secara langsung kepada wali kelas di sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan.